yang Pak Kris bukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Muhammad Abdul Ghani SPD, Bapak Ibu Guru SDN 5 Jakarta, serta pada kesempatan hari ini alhamdulillah guru SDN 5 Jakarta sudah lulus calon guru penggerak angkatan 9. Oleh karena itu mudah-mudahan kedepannya Pak Hendy Alikaso SPD GR ini baik Bapak Ibu Guru, untuk acara pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak SDN 5 Jakarta oleh Bapak Ibu. Untuk lebih barokahnya acara ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Abdul Ghani SPD kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini acara pembukaan ini kita bisa kita dalam kondisi dalam keadaan sudah selalu bersama. Pada kesempatan ini saya tadi diminta oleh Bapak Adi untuk sedikit memberi sambutan, karena pada Pak Adi akan menyampaikan atau memaparkan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kita semua bahwa sekolah kita itu mungkin bukan yang sekolah kita semuanya itu mempunyai cita-cita. Cita-cita itu dituangkan dalam visi
misi dan tujuan sekolah di KOSP. Di KOSP pada dulu KOSP sebelum satuan pendidikan. Kalau sekarang IKN, implementasi pendidikan, istilahnya menjadi KOSP. Sama kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang disampaikan. Sekolah itu adalah merupakan rumah kedua. Selain rumah, sekolah itu adalah merupakan rumah kedua. Tentunya di dalam sebuah rumah atau keluarga itu kita menginginkan, ya, kita menginginkan rasa nyaman, rasa aman, pasti itu. Karena kita kalau murid-murid kita belajar menuntut ilmu di sekolah tanpa rasa nyaman, tanpa rasa aman, itu akan sangat mengganggu sekali. Sehingga budaya positif sekolah itu harus betul-betul ada, betul-betul tertanam pada seluruh warga sekolah ini. Sebab itu alhamdulillah kita sekarang akan mendapatkan ilmu dari Pak Hendi sebagai calon guru penggerak, yaitu akan mengatakan apa sih budaya positif sekolah itu. Jadi mari kita ikuti bersama pemaparan dari Pak Hendi dengan harapan mudah-mudahan setelah kita pada hari ini mendengarkan pemaparan tentang budaya positif sekolah, sekolah kita itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bagaimana tentang apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan destinasi bagi budaya positif sekolah itu, kita dengarkan bersama, kita simak bersama pemaparan dari calon guru penggerak angkatan ke-9 yang alhamdulillah Bapak Hendi itu selaku guru di SD Majalengka lolos untuk calon guru. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Guru, kedepannya Pak Hendi dalam mengikuti kegiatan CGB ini lancar sehingga lolos menjadi guru penggerak. Sekarang masih jauh. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Pak Sekolah SDN 5 Jakarta. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Hendi Alikaso. Pada guru kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Majalengka, Bapak Abdul Ghani. Yang saya hormati rekan-rekan guru, tenaga pendidik dan pendidikan SDN 5 Jakarta, dan yang saya banggakan adik-adik dari program kampus pengajar yang kebetulan ada di SDN 5 Jakarta. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini bisa berkumpul semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu
keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah dimanjakan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan salah satu materi yang saya ikuti dalam program Guru Penggerak Angkatan 9 kelas 344A Kabupaten Situbondo, yang mana pada hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan lebih lengkap dalam acara pemaparan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikanlah sambutan dari Bapak Hendy Adikasi. Untuk acara selanjutnya sebagai penutup sebelum acara ini dimulai akan dipimpin oleh Bapak Isfandi sebagai doa sekaligus penutup. Pada Bapak Isfandi yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita doa bersama-sama kepada rekan kita Bapak Guru Bapak Hendy sebagai CDP Angkatan 9 yang alhamdulillah merupakan kebanggaan bagi SD kita, karena kedepannya guru penggerak ini akan menjadi motivator motivasi bagi guru-guru yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Hendy Adikaso. Dari saya sebagai pembicara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. untuk acara selanjutnya kami serahkan ke Bapak Hendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada saya. Insya Allah saya akan memaparkan tentang materi diseminasi budaya positif. Salah satu materi di modul dalam program Guru Penggerak Angkatan 9 yang saya jalani sekarang. Diambil dari kata diseminasi, yaitu adalah sebuah pemberitahuan kepada halayak, ya, salah satunya itu tentang budaya positif, ya. Dari bahasa yaitu budaya positif.
Apa itu budaya positif? Sebenarnya budaya positif adalah segala sesuatu hal, perilaku, sikap dan perkataan yang khususnya yang ada di sekolah yang bernuansa positif. Artinya positif di sini tentunya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, ya, seperti itu. Jadi kita ingin di sekolah membudaya positif. Artinya suasana belajar juga akan menjadi menyenangkan. Kemudian seperti apa tentang budaya positif? Yang pertama adalah Nah, yang pertama adalah tentang disiplin, ya. Kenapa di sini disiplin merupakan salah satu bagian dari budaya positif? Karena dengan disiplin semua akan tertata dengan rapi. Kemudian ada hal-hal yang terkait dengan disiplin dan kita juga sudah tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin, dan disiplin itu juga sangat diperlukan untuk keberlangsungan pelayanan pendidikan di sebuah sekolah. Yang pertama, disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi dengan disiplin, dan disiplin itu kait erat dengan yang namanya tata tertib, yaitu sebuah peraturan yang berlaku di sebuah tempat. Yang tentunya tata tertib tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi di rumah, di tempat umum itu pasti ada peraturan. Apalagi yang lebih luas, yaitu bertata-negara, itu ada tata tertib yang tertuang dalam peraturan. Kemudian teratur, yaitu disiplin itu biasanya dijalankan agar anak-anak itu teratur, termasuk kepatuhan untuk mematuhi peraturan. Kemudian terakhir, yang selanjutnya juga disiplin sering dikaitkan atau dihubungkan dengan memberi hukuman, ya. Yang dimaksud di sini adalah untuk menegakkan atau menjalankan kedisiplinan. Yang pasti tidak semua anak itu bisa melaksanakan disiplin. Kemudian jika melanggar, kita pada umumnya akan memberikan hukuman. Ya, sebenarnya dalam pengaplikasian bisa menjalankan hukuman, juga bisa tidak. Kenapa begitu? Karena sebenarnya disiplin dengan memberi hukuman itu ada dampak negatifnya, ya. Dampak negatif juga dampak positif, ya. Sebenarnya bisa diterapkan, itu juga dalam keadaan terakhir sudah darurat, tidak bisa ditolerir. Kemudian di sini KHD yang dimaksud adalah Ki Hajar Dewantara, yang mana kita tahu semua Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan kita, ya. Yang mana pada masa penjajahan kita tahu semua penjajah tidak mau kita untuk menjadi pintar, ya, tetapi sosok Ki Hajar Dewantara itu berjuang untuk pendidikan. Dalam hal ini disiplin Ki Hajar Dewantara berpendapat adalah lebih mengedepankan kepada self disiplin, artinya disiplin dari dalam diri. Jadi sebenarnya disiplin bisa diterapkan beberapa faktor dari intern sama eksternal, ya, dari luar kemudian dari dalam. Tapi sebenarnya yang paling kuat kita harus bisa mendisiplinkan dari memulainya dari diri kita sendiri. Karena kalau sudah ada rasa disiplin dalam diri kita, itu tidak perlu ada faktor dari luar untuk mendisiplinkan kita, ya. Selanjutnya sebenarnya disiplin, jika kita mau melaksanakan disiplin itu sebenarnya ada sisi positif, yaitu dapat menggali potensi, ya, menuju sebuah tujuan. Artinya kita kalau disiplin dalam hal contoh untuk siswa, seandainya disiplin menerapkan kebiasaan membaca,
itu dapat menggali potensi literasinya, kemudian bisa menambah pengetahuan yang pada akhirnya dapat menuju sebuah tujuan atau dalam hal ini adalah cita-cita yang diinginkan seperti itu. Oke. Selanjutnya yang berkaitan dengan budaya positif adalah yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini karena kita menjadi pelayan di sekolah, menjadi pelayan siswa, itu ada beberapa motivasi yang harus kita pahami khususnya untuk siswa. Ya, yang pasti dalam setiap tindakan manusia atau siswa pasti ada suatu alasan. Ya, alasannya itu adalah motivasi. Pasti, ya, kita tidak akan melakukan sesuatu jika tidak ada motivasi. Ya, kalau orang yang secara terlihat malas dan semacamnya pasti tidak akan memiliki motivasi. Tapi kalau sudah kuat motivasi kita tanpa disuruh pasti akan belajar dan berkegiatan dengan sendirinya. Contoh, kita sama-sama memiliki motivasi. Ya, di sini ada 3 yang dapat dilakukan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi, salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, salah satunya kalau kita pegawai, ya, melakukan atau melaksanakan kegiatan pagi, datang sebelum jam 7, itu pasti salah satunya untuk menghindari hukuman, walaupun hukuman dari yang ringan sampai yang paling berat, termasuk kepada siswa. Ya, siswa diberikan, ayo anak-anak sekarang aturannya adalah harus mengerjakan PR. Ya, pasti mereka akan melakukan jika ada hukuman. Ya, seperti itu. Selanjutnya motivasi yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, contoh kita membenahi diri atau kasarnya berias, kemudian menoleh atau agar biar kita ganteng dan semacamnya, itu adalah salah satu motivasi. Kenapa? Agar biar dapat pengakuan dari seseorang atau orang lain, apalagi orang yang kita cintai, apalagi dalam hal ini dalam masa pubertas atau pendekatan pasti akan ada motivasi untuk rasa. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, artinya nilai-nilai yang mereka yakini, seseorang pasti ada sesuatu tujuan yang mereka yakini, dan belum tentu seseorang orang lain itu akan memahami nilai-nilai tersebut. Oke, dan selanjutnya dalam upaya disiplin atau budaya positif itu kita akan memperlakukan beberapa hal yang di depannya itu adalah hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ya, dalam hal ini sudah tidak asing lagi yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terus apa bedanya dari ketiga itu? Terus mana yang baik yang harus kita lakukan? Ya, yang hukuman jelas hampir semua sudah tidak asing lagi dengan hukuman. Tetapi dalam hal ini hukuman itu sifatnya itu tidak terencana, artinya spontan. Ya, contoh seandainya anak-anak melanggar sesuatu, coret-coret buku atau coret-coret tembok, ya, karena melanggar atau tidak enak dipandang, akhirnya kita memberi hukuman, tolong hapus. Ya, artinya itu sifatnya tidak terencana, hanya kita spontan, secara spontan. Ya, selanjutnya dalam hukuman itu siswa tidak akan tahu apa yang terjadi. Artinya tidak mau tahu, misalnya kalau seandainya nyobek kertas atau memukul teman, apa yang akan terjadi, itu tidak akan tahu. Selanjutnya hukuman
itu bersifat satu arah. Siswa hanya memperoleh hukuman, tetapi tidak dilibatkan dalam proses sebab akibat. Ya, yang pasti murid itu akan mendapatkan feedback atau kesan dia akan tersakiti, apalagi hukumannya yang bersifat fisik atau psikis yang sangat membuat mereka itu sangat terpukul. Ya, yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi berbeda dengan hukum. Ya, konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Contoh peraturan kelas. Ayo kita membuat peraturan kelas bersama-sama. Ya Pak. Contoh datang di mana datang? Datang tepat waktu sebelum jam 7. Oke, sepakat ya? Sepakat. Kalau seandainya terlambat, bagaimana? Ya, contoh kalau terlambat baca sholawat atau baca istighfar. Ya, jadi anak-anak sudah tahu, mengerti. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka sudah siap, ya, dan juga terencana. Selanjutnya konsekuensi itu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dalam hal ini yang sudah dikatakan yaitu konsekuensi itu sudah jelas aturannya seperti apa, kemudian akibatnya itu seperti apa. Jadi murid itu paham betul tentang konsekuensi yang akan diterima. Kemudian sama walaupun sudah disepakati bersama, tetap murid akan tidak nyaman. Ya, dalam hal ini dalam waktu pendek dia merasa tidak nyaman. Ya, namanya konsekuensi, dia pasti akan merasa risih, merasa tersakiti, itu pasti. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi siswa memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan siswa mencari solusi untuk masalah mereka. Restitusi itu berbeda dengan hukuman, berbeda dengan konsekuensi. Jadi ketika anak-anak itu bermasalah, kita panggil, bertatap dua mata, berbincang-bincang untuk menggali kesalahan, kemudian untuk memfasilitasi mereka mencari solusinya. Ya, tetap ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Ya, salah satu contoh dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, contohnya anak-anak disuruh berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Ya, itu merupakan suatu hukuman. Ya, kalau seandainya anak-anak mencoret-coret tembok, harus menghapus atau harus mengecek, itu merupakan salah satu konsekuensi. Kalau restitusi itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya seperti pembimbingan yang dilakukan oleh guru BK biasanya. Kalau seandainya di tingkat yang lebih tinggi seperti SMP, SMA, tetapi kalau di SD bisa dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Pada intinya restitusi itu adalah pembinaan. Seperti itu ya, dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, yang selanjutnya judulnya adalah dihukum penghargaan. Penghargaan yang kita berikan sebenarnya ada baiknya, juga ada sisi negatifnya. Ya, yang pertama dalam jangka pendek, ya, itu efektif diberi penghargaan. Ayo anak-anak, jika kamu sholat hari ini akan dikasih uang, langsung menurut anak-anak. Ya, jelas ya, karena ketahuan hasilnya. Ya, itu. Tapi apakah baik? Ya, dalam beberapa waktu baik, ya, tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika berhenti memberi penghargaan, siswa akan bergantung dan kehilangan motivasi. Ya, sekarang ayo anak, kalau seandainya sholat nanti nilai PAI-nya akan 80. Yang terlintas hanya nilai. Ketika sudah tidak ada itu, Pak, saya kok masih 70 Pak nilainya.
iya sudah tidak ada lagi. Akhirnya siswa itu akan kehilangan motivasi, sudah tidak akan mau lagi, ya tidak usah sholat mari, tidak ada opahnya ibaratnya ya. Penghargaan dalam bahasa sehari-hari bisa diartikan upah ya, seperti itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, artinya jika kita diberi penghargaan, maka untuk anak-anak selalu konsisten melakukan itu, kita harus rutin memberikan penghargaan terus ya. Kalau sudah tidak memberikan penghargaan, ya sudah, siswa itu sudah selesai, tidak akan melakukan rutinitas. Selanjutnya, penghargaan itu dapat merusak hubungan ya, artinya dalam hal ini murid sama guru. Jika guru memberikan penghargaan, ya murid akan melakukan hal-hal yang menyenangkan guru, hanya untuk menyenangkan guru, lebih kepada tidak akan bersikap jujur, artinya mengada-ngada ya. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Yang awalnya siswa berusaha menjadi terbaik, setelah diberi penghargaan juga terkadang ada yang berubah. Contoh, dalam hal ini ada suatu cerita seorang mahasiswa yang praktek di suatu surat kabar ya, karena dia mengikuti program di surat kabar tersebut, dia melakukan usaha yang terbaik. Karena pertama, motivasinya adalah ingin belajar, ingin memberikan yang terbaik kepada perusahaan, sehingga dia berhasil membuat berita-berita yang sampai ada di halaman terdepan. Tetapi setelah itu perusahaan memberikan penghargaan berupa uang ya. Sudah, kalau kamu bisa jadi membuat berita utama lagi, ada harga sekian. Akhirnya pada ujungnya mahasiswa tersebut, mohon maaf ini bukan gedung ini ya, ini hanya cerita di modul kami seperti itu. Jadi setelah mereka diberikan penghargaan, mereka akhirnya fokusnya hanya kepada materi, tidak lagi kepada tujuan utama, yaitu memberikan yang terbaik, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari seperti itu. Oke. Dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Ada kebutuhan dasar dari manusia itu yang di sini dipaparkan adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup, yang selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan permuasaan, kemudian kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Ya, kebutuhan dari manusia ini yang paling dasar dan harus bisa dipenuhi, khususnya yaitu murid. Jika kebutuhan siswa ini dipenuhi, maka murid akan dapat hidup dengan tenang, damai, dan tentunya pada akhirnya yaitu bisa memenuhi atau mengikuti peraturan yang ada. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, siswa cenderung akan mengungkapkan atau melakukan hal-hal yang negatif yang pada akhirnya dapat membuat mereka untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar peraturan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini ada hubungannya dengan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Ya, yang mana kebutuhan fisik dan juga kebutuhan pemikiran. Ya, dalam hal ini lebih tepatnya mereka untuk melakukan kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya secara fisiologi, yaitu kebutuhan akan pemikiran, ilmu, kemudian juga kebutuhan akan makanan, itu juga menjadi kebutuhan dasar manusia agar bisa bertahan hidup dan meneruskan kehidupannya. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang.
butuh kasih sayang, yang mana pada akhirnya mereka dapat dan bisa diterima pada kelompoknya, atau dalam hal ini siswa yaitu bisa diterima di kelompoknya di dalam kelas. Yang pasti semua orang itu butuh seperti itu agar bisa diterima dan bisa berbaur satu sama lain, sehingga jika kebutuhan ini diterima, siswa itu akan merasa senang melanjutkan kehidupannya, kemudian termasuk dalam belajar akan merasa senang. Kebalikannya, jika kebutuhan kita dan kasih sayang tidak dipenuhi, pastinya akan melakukan tindakan-tindakan yang bernuansa negatif yang pada akhirnya bisa melanggar peraturan yang telah diterapkan, entah itu peraturan di sekolah, di rumah, di masyarakat, atau bahkan bernegara. Selanjutnya yaitu kemampuan dasar manusia penguasaan. Dalam hal ini manusia itu harus memiliki penguasaan tertentu, harus kompeten di bidang dan minat yang mereka pahami dan mereka inginkan. Dan karena setiap manusia itu pada dasarnya unik, ya, jadi memiliki kemampuan yang berbeda-beda, juga minatnya juga berbeda-beda. Ada yang minat dan bakat pada olahraga, tetapi di satu sisi mereka lemah di bidang pelajaran umum. Sebaliknya ada yang sangat menguasai atau kompeten di bidang pembelajaran seks, di bidang pelajaran umum, tetapi mereka lemah di bidang olahragaan, teknik atau yang lainnya. Ya, jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia di bidang penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan yang nomor 4, kebebasan. Kebebasan yaitu yang dimaksud kebebasan bukan berarti siswa itu bebas melakukan apa saja tanpa ada pengendali, tidak begitu, ya. Kebebasan di sini artinya siswa itu bebas menentukan pilihan, entah itu pilihan kompeten yang diinginkan, kemudian bebas memilih cara belajar, apalagi di dalam kurikulum merdeka yang mana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berbeda. Mereka itu harus memiliki banyak pilihan-pilihan cara belajar. Ada yang suka belajar dengan media cetak, ada yang suka dalam media pembelajaran berupa audio, ada yang berupa audio visual, yaitu dalam bentuk film di mana ada gambar, kemudian ada juga suara. Ya, itu di bidang kebebasan. Jadi itu juga merupakan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya kebutuhan manusia yaitu kesenangan. Ya, jadi dalam hal ini siswa itu juga butuh senang. Ya, yang mana tentunya senangnya itu harus sesuai dengan aturan. Dalam hal ini siswa diberi kesempatan untuk memilih pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pelajaran tidak melulu model ceramah, tapi diberikan beberapa metode media pembelajaran yang membuat mereka senang. Tentunya kalau sudah senang, siswa itu akan memiliki motivasi yang tinggi, akan konsentrasi penuh untuk melakukan pembelajaran yang telah dia pilih, seperti itu.
Untuk selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai pendidik itu ada yang namanya kontrol kepada siswa ya. Ada beberapa yang disampaikan di sini yaitu 5 posisi kontrol ya. Dari kelima ini manakah yang terbaik nanti kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghubung ya, yang mana penghukum ini biasanya guru ya dalam menghadapi siswa yang bermasalah itu biasanya melakukan kekerasan fisik atau juga verbal ya. Jadi ketika ada siswa yang salah langsung dihukum, entah itu dalam bentuk hukuman fisik atau dalam bentuk hukuman yang lain. Yang pasti dalam posisi kontrol penghukum ini membuat siswa itu merasa tersakiti ya, tersakiti, kemudian dapat menimbulkan hal-hal lain di luar itu, yaitu rasa dendam dan mengingatnya kejadian itu merupakan kejadian yang sangat menyakitkan dan akan diingat sepanjang masa. Apalagi kalau seandainya hukuman itu sangat berat sehingga sangat membekas kepada siswa itu, dan itu menurut saya kurang bagus karena dapat menyebabkan trauma yang mendalam. Posisi kontrol yang selanjutnya kepada siswa yaitu membuat orang merasa bersalah ya. Dalam hal ini ketika ada siswa yang merasa atau membuat kesalahan, guru ini membuat mereka mengkondisikan murid itu bersalah ya. Biasanya dalam melakukan seperti itu, guru itu dengan nada yang lembut, lemah lembut ya, berbeda dengan penghukum. Biasanya dalam menindak suatu tindakan yang salah yang dilakukan siswa, kalau di dalam penghukum itu menggunakan kalimat yang kasar, kemudian dengan cara membentak, kemudian dengan cara menghardik dan seterusnya, yang mana bentuknya sangat kasar. Tetapi dalam membuat orang merasa bersalah biasanya cenderung lembut, tenang, jadi tidak terlalu berekspresi bersemangat untuk menghukum, tidak hanya berbicara secara lembut, tenang, tetapi menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyalahkan. Jadi posisi siswa itu disalahkan ya, dengan menyalahkan seperti guru itu membuat menderita akibat perbuatan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan oleh siswa. Jadi mereka itu membuat terpojok seperti itu, merasa bersalah. Akibatnya itu kepada siswa itu sangat tidak baik, karena murid atau itu murid akan merasa bersalah, pasti akan merasa bersalah apa yang telah diperbuatnya. Kemudian juga merasa rendah diri, ya, seakan-akan siswa itu lebih rendah dan yang lain, tidak berprestasi, selalu membuat kesalahan. Dan selanjutnya yang pasti mereka akan, atau siswa yang bersangkutan akan menarik diri dari lingkungan pergaulannya, dikarenakan merasa bersalah, merasa lebih rendah, akhirnya menimbulkan rasa minder, tidak pede, tidak percaya diri kepada teman-temannya. Yang selanjutnya posisi kontrol yaitu teman ya. Di sini saat siswa melakukan kesalahan, sikap seorang guru memposisikan sebagai teman ya. Tentunya kalau teman ini tidak akan menyakiti siswa walaupun siswa itu melakukan kesalahan ya, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol
bagi siswanya menjadi tindakan persuasif atau mengajak. Sebagai contoh, siswanya berkata, ayo bantulah demi ibu. Contohnya siswa melakukan kesalahan terlambat. Assalamualaikum Pak, ya maaf Pak saya terlambat. Terus kenapa kamu terlambat lagi? Tolonglah jangan terlambat. Nanti bapak atau ibu guru ini tidak enak ke kepala sekolah karena kamu siswa kelas 5 dan Pak Guru adalah wali kelasnya. Nanti pasti Pak Guru akan ditegur oleh kepala sekolah. Jadi tolong ya demi Pak Guru jangan melakukan kesalahan lagi seperti itu. Posisi kontrol teman, tetapi ini juga kurang baik karena tidak menyelesaikan masalah, hanya membenarkan apa yang diperbuat siswa. Yang selanjutnya posisi kontrol yaitu monitor atau pemantau, ya. Jadi dari bahasanya yaitu memantau, yaitu bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasi. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau terlambat datang ke sekolah, dalam posisi kontrol monitor, guru hanya akan menanyakan, apa kamu tahu datang atau peraturan sekolah? Ya Pak, datang jam berapa? Jam 7. Terus kalau seandainya kamu terlambat, apa yang akan terjadi? Dihukum Pak, akan mendapatkan teguran, akan mendapatkan catatan tidak baik, akan mendapatkan laporan kepada orang tua. Dalam posisi kontrol seperti itu, hanya menyadarkan atau mengulas kembali peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan juga mengingatkan kembali konsekuensi yang akan diterima oleh siswa yang melakukan kesalahan yang tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi kontrol pada posisi manajer, ya, di mana dalam manajer ini mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya. Kemudian memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Dalam contoh kasus yang siswa terlambat sekolah, dalam posisi manajer dia akan mengerjakan bersama-sama, kemudian memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan. Contoh, kamu kenapa datang terlambat? Karena saya ketiduran Pak. Apakah kamu tidak ada yang membangunkan di rumah? Kalau tidak ada Pak, apakah kamu sudah menyetel alarm untuk membangunkanmu? Sudah Pak, tapi saya tetap bangun siang. Kemudian dalam posisi manajer di sini juga mencari atau bersama-sama dengan siswa menemukan solusi. Terus bagaimana kalau seandainya kamu bangun kesiangan? Ya Pak, selain saya menyetel alarm, nanti saya akan juga menyampaikan kepada orang yang ada di rumah, orang tua, bibi, kakak untuk membangunkan saya lebih pagi. Kemudian itu akan dapat menjadi solusi agar tidak mengulangi kesalahan. Jadi dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa, yang paling baik adalah posisi manajer, karena dalam posisi manajer itu selain memberikan mengingatkan kepada siswa, juga memotivasi siswa agar tidak mengulangi kesalahan kembali, kemudian menemukan atau bersama-sama menemukan solusi dari apa yang terjadi, kemudian bersama-sama akan dapat menyelesaikan, dan harapannya siswa itu tidak akan mengulangi kesalahan lagi dalam posisi seperti itu. Itu adalah posisi kontrol. Oke. Kemudian dari kelima posisi kontrol dalam di sini adalah langsung pada praktek-prakteknya, ya.
Pada contoh pernyataan-pernyataan di sini, kemudian posisi kontrol apa yang sesuai dengan kalimat-kalimat pernyataan itu. Yang pertama contoh adalah saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini. Ya, dalam hal ini pernyataan-pernyataan seperti itu biasanya dilakukan oleh guru yang memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi dipojokkan, disposisikan merasa bersalah. Memang betul siswa itu melakukan kesalahan, tapi dengan posisi merasa bersalah itu lebih menguatkan lagi siswa itu bahwa siswa yang bersangkutan adalah yang bersalah. Ya. Pernyataan berikutnya yaitu kamu tidak pernah benar-benar melakukan. Nah, artinya di sini kamu tidak pernah benar-benar melakukan kebaikan seperti ini. Ya, itu adalah penghukum. Jadi dalam hukum ini hanya menjudge, ya, hukum menebakkan kembali bahwa itu adalah salah, ya, dan tidak akan pernah menemukan solusi yang terbaik, ya, tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian pernyataan selanjutnya adalah ayo lakukan ini demi ibu atau bapak, ya. Itu memposisikan sebagai teman, ya. Pada contoh yang tadi siswa yang terlambat dia akan mengatakan tolong jangan lakukan lagi demi ibu dan bapak. Kalau seandainya kamu terlambat lagi ke sekolah, pasti bapak guru atau ibu guru sebagai wali kelas kamu pasti akan disalahkan, pasti akan dinilai tidak baik, tidak becus oleh kepala sekolah. Tolong jangan dilakukan lagi. Itu adalah posisi teman. Selanjutnya yaitu posisi dalam pernyataan, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, stiker bintang ini maksud adalah seperti penerapan bintang prestasi. Jadi dalam kelas itu menerapkan bintang prestasi yang mana yang siswa-siswa yang telah menjalankan tugas dengan baik, kemudian berpikir dengan baik, itu akan mendapatkan bintang sebagai bentuk penghargaan akan apa yang dilakukan hari ini. Termasuk kebalikannya, jika siswa melakukan hal-hal yang berkonten negatif atau melakukan pelanggaran, juga akan mendapatkan bintang. Tentunya bintangnya berbeda dengan bintang berprestasi. Biasanya pada pelaksanaan, kalau bintang prestasi itu diberi warna bintang kuning, sedangkan jika siswa melakukan kesalahan itu akan mendapatkan bintang berwarna hitam. Jadi sudah disepakati siapa yang paling banyak mengumpulkan bintang kuning, berarti mereka paling rajin, paling taat, paling baik di kelas itu. Sebaliknya jika siswa mendapatkan stiker atau bintang berwarna hitam, bisa dilihat langsung bahwa dia adalah orang yang paling sering melakukan pelanggaran, sering melakukan kejelekan-kejelekan yang ada di sekolah, entah itu mengganggu teman, mengganggu bangku, kemudian menghambur-hamburkan kertas dan seterusnya. Itu dalam hal ini itu bapak atau ibu guru memposisikan diri sebagai pemantau, hanya memantau dan melihat apa yang telah dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu posisi manajer, bisa melihat dari pernyataan-pernyataan yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, dari sini posisi manajer ingin menggali potensi, ingin menggali atau ingin bersama-sama mencari solusi yang terbaik dari apa yang telah dilakukan oleh siswa. Kesalahan siswanya itu apa, kemudian dicari bersama-sama oleh guru. Harapannya setelah mencari solusinya, siswa itu tidak akan mengulangi kembali dan bisa meminimalisir perbuatan negatif itu dilakukan berulang-ulang. Ya, itu di posisi manajer. Selanjutnya di posisi penghukum juga ada pernyataan kamu selalu yang paling terakhir, ya. Otomatis yang namanya paling terakhir biasanya berkonten
negatif dalam hal ini pengumpulan tugas. Biasanya yang dapat menyelesaikan paling awal itu adalah yang paling aktif, yang paling cepat. Nah, kemudian yang posisi yang paling akhir biasanya mereka yang suka saat pembelajaran suka bercanda, kemudian bicara sendiri sama temannya, tidak langsung mengerjakan, dan pada akhirnya dia itu akan mengumpulkan tugas paling terakhir ya. Kemudian dalam hal ini pernyataan ini adalah guru memposisikan diri sebagai penghukum. Itu adalah 5 posisi kontrol. Oke. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, seperti yang sudah disampaikan di depan, yaitu restitusi adalah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Otomatis dalam hal ini bersama-sama dengan siswa untuk mencari solusi yang dihadapi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam hal ini identitas artinya menanyakan siswa apa yang telah diperbuatnya dan bagaimana bisa siswa itu dipanggil ke ruangan untuk melakukan bimbingan. Dalam ini adalah menstabilkan identitas, artinya siswa yang selalu melakukan pelanggaran itu bisa diganti dengan solusi untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah ya. Kemudian mengingatkan kembali bahwa tindakannya itu salah dan juga dapat dicari solusinya, kemudian menyadarkan bahwa tindakannya itu salah, kemudian bisa memperbaikinya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ya, dalam menanyakan keyakinan ini mengingatkan kembali apa yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati atau tidak. Kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut, kemudian mencari solusinya bagaimana. Jadi kemudian nantinya setelah dicari pendapat atau digali pendapat dari siswa, kemudian nanti akan diberi solusi bersama-sama, dicari solusi bersama-sama, kemudian akan membuat siswa yang telah melakukan pelanggaran itu mendapatkan solusi terbaik dan pada akhirnya bisa dijalankan bersama-sama, sehingga diharapkan siswa yang melakukan pelanggaran itu tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Ini adalah segitiga restitusi seperti itu salah satu cara yang paling baik dilaksanakan restitusi adalah dengan segitiga restitusi. Ya, di sini menstabilkan identitas yang pertama yaitu membuat anak yang awalnya merasa gagal karena melakukan kesalahan, kemudian diberi pengertian karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Bukan berarti menjadi positif seperti di sini adalah orang yang sudah melakukan kesalahan kemudian ada pembenaran dari apa yang telah dilakukan. Ya, artinya anak-anak yang sudah melakukan kesalahan di sini dalam proses menstabilkan identitas, yaitu anak-anak yang telah melakukan kesalahan dan merasa dia itu gagal dalam melakukan hal itu, dapat diubah posisinya menjadi positif. Artinya dalam hal ini contoh bagaimana atau apa yang menyebabkan kamu dipanggil? Ya Pak, saya melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Contohnya, ya Pak, saya melakukan kesalahan yaitu datang tidak tepat waktu. Ya, memang benar kamu sudah melakukan kesalahan. Kemudian positif yang diberikan kepada siswa adalah agar tidak mengulanginya kembali. Itu. Kemudian validasi kebutuhan dalam fase segitiga restitusi. Validasi kebutuhan adalah membantu murid mengenal
kebutuhan dasar yang mungkin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Contohnya siswa datang terlambat, kemudian sebenarnya apa sih yang membuat kamu terlambat? Contohnya saya di rumah orang tua sibuk semua Pak, ada yang ke pasar pagi-pagi, kemudian bapak sibuk dengan hewan peliharaannya dan seterusnya, sehingga tidak ada yang membangunkan saya Pak. Nah, di sini setelah digali pendapat dengan siswa oleh guru, dilakukan beberapa wawancara, kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa siswa tersebut melakukan tindakan kesalahan karena ada satu pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, yaitu rasa kasih sayang, ya, karena berhubungan dengan rasa peduli terhadap dirinya oleh keluarga-keluarga sekitar, sehingga tidak ada yang mengingatkan dan pada akhirnya terjadi pelanggaran dilakukan oleh siswa, yaitu datang terlambat. Selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, ya. Dalam hal ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia, dan berinteraksi dengan orang lain, ya. Dalam hal ini ditanyakan lagi, contoh dalam hal anak yang datang terlambat, nah, dalam fase menanyakan keyakinan nanti akan ditanyakan lagi, perbuatanmu terlambat datang ke sekolah, apakah sudah betul? Tidak Pak. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak, melanggar. Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar atau kamu tidak patuhi di dalam keyakinan kelas, yaitu datang tepat waktu. Nah, di sana dalam fase menanyakan keyakinan, siswa benar-benar tahu, benar-benar paham apa yang telah dilakukannya itu benar-benar salah, ya. Jadi ada aturan-aturan atau keyakinan yang telah dilanggar oleh siswa, sehingga siswa benar-benar yakin apa yang dilakukan itu salah, kemudian dapat dicarikan solusinya, dijadikan penyelesaiannya bersama-sama oleh guru dalam rangkaian segitiga restitusi. Seperti itu, dalam segitiga restitusi berhubungan dengan budaya positif itu adalah penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh siswa, sehingga penyelesaiannya itu benar-benar yang terbaik. Artinya terbaik, tidak merugikan siswa, ya. Jadi siswa itu tidak dendam, tidak marah, dan mengetahui benar apa yang telah dilakukan itu benar-benar salah dan harus mencari solusinya. Itu dari penyelesaian segitiga restitusi. Itu adalah beberapa dari pemaparan tentang budaya positif, yang mana kalau seandainya semua hal-hal yang tadi telah dilaksanakan, yaitu kita memahami posisi kontrol kita terhadap murid yang terbaik seperti apa, ya, kemudian juga tentang segitiga restitusi benar-benar dilaksanakan, itu akan membuat suasana lingkungan pembelajaran yang ada di lembaga itu menjadikan suasana yang positif, yang menyenangkan, yang membuat semua siswa itu merasa sangat disayangi. Kemudian juga permohonan dasar siswa itu juga terpenuhi, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang menyenangkan, sekolah yang dapat membuat siswa itu menggali, kemudian menguatkan potensinya, sehingga minat bakat siswa itu benar-benar muncul, yang pada akhirnya sesuai dengan harapan kita semua, siswa itu bisa dan dapat berprestasi pada bidang dan kemampuan mereka masing-masing. Tentunya siswa itu memiliki potensi berbeda-beda,
Jadi tidak semua harus sama rata, semua harus pintar matematika. Ya, memang kita sebagai pelayan pendidikan harus memaksimalkan kemampuan dan potensi masing-masing siswa. Tentunya yang berbakat di bidang apa kita fasilitasi, kita berikan bimbingan agar mendapat prestasi. Tentunya dalam hal ini dapat juga menggunakan atau melibatkan pihak-pihak yang berhubungan langsung seperti yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, termasuk siswa juga dilibatkan. Dan yang paling penting adalah wali murid, karena percuma kalau seandainya di sekolah sudah diberi bimbingan arahan yang baik, tetapi di rumah atau penjara tidak ada kelanjutan dari apa yang telah dibiasakan pembiasaan baik di sekolah, sehingga hanya luntur dan tidak membekas seperti itu. Jadi sekian pembahasan dan pemaparan tentang budaya positif. Semoga pada ibadah SDN 5 Jakarta dimuliai budaya positif, sehingga harapan kita semua dapat terwujud dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan? Yuk.